Oke, bertemu kembali di Belajar Atlas bagian ke-7. Di bagian ini kita akan mempelajari kurang lebih 5 indeks ya, 5 indeks yang terdiri dari yang pertama itu penilaian C110, penilaian materialitas akhir, C120, prosedur analisis akhir, C200, review pengungkapan LK, C300, penelaahan mutu, dan C400, evaluasi bukti audit. Kita langsung saja ke indeks yang pertama, yaitu C110. C110 ini kita akan mempelajari atau mengisi terkait dengan penilaian materialitas akhir ya. Di indeks B120, kalau nggak salah itu 210, kita sudah mengisi indeks penilaian materialitas awal ya. Nah, jadi untuk yang di indeks ini sama saja sebenarnya cara pengisiannya. Kita langsung saja ya, kita ke indeksnya. Sebenarnya sama saja, angka ini sudah otomatis ada di apa namanya, di dalam, sudah otomatis terisi selama kita sudah mengisi tabel atau indeks D100 terkait dengan template laporan keuangan. Kalau misalnya teman-teman belum mengisi, isi dulu ya, teman-teman isi dulu dan yakinkan sudah balance dan juga sudah menginput di indeks worksheet ya. Jadi di sana di indeks worksheet itu di sana ada jurnal penyesuaian. Nah, yang membedakan antara penilaian materialitas awal dan final ini yaitu terkait adanya jurnal penyesuaian ya. Jadi nanti itu kan ada dua saldo ya, ada saldo unaudited dan saldo audited untuk tahun berjalan. Nah, untuk saldo audited itu adalah saldo unaudited setelah ditambah kurang dengan jurnal penyesuaian. Nah, karena terdapat jurnal penyesuaian, maka otomatis terdapat perbedaan angka di dalam angka audited dan unaudited sehingga akan membedakan juga nilai materialitas awal dengan nilai materialitas akhir ya. Nah, di sini di dalam indeks ini kita akan melihat bahwa ada pergerakan atau ada perbedaan selisih antara angka materialitas audited dengan unaudited. Nah, di sini terlihat bahwa misalnya untuk materialitas keseluruhan itu terdapat selisih sebanyak 5 juta ya, jadi 0,58%. Kemudian untuk yang pelaksanaan juga sama 2 juta, 0,5% dan sebagainya. Nah, di sini terdapat perbedaan. Nah, ini terjadi karena adanya suatu jurnal koreksi ya, teman-teman. Nah, karena terdapat perbedaan, kita harus melakukan analisa apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kepada kewajaran atau penentuan signifikan atau tidaknya suatu salah saji ya teman-teman. Nah, jadi kita anggap bahwa karena ini nilainya tidak signifikan ya dibanding dengan penurunnya itu tidak signifikan hanya 0,58%, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang terjadi perbedaan atau selisih antara materialitas awal dengan materialitas akhir namun tidak signifikan sehingga tidak akan mempengaruhi kepada kewajaran dalam angka laporan keuangan atau angka salah saji yang material atau tidaknya. Nah, karena kita sudah mengisi kesimpulan, maka status dari kertas kerjanya itu akan komplit. Jadi ini simple saja ya sebenarnya karena angkanya ini given dari indeks-indeks sebelumnya. Yang harus dipastikan itu adalah kalian harus mengisi dulu indeks D100-nya itu secara lengkap dan balance ya. Kalau misalnya belum, maka bisa dipelajari kembali, bisa diulang kembali sehingga sampai angkanya balance. Untuk menentukan angkanya balance atau tidaknya itu kalian bisa melihat di video sebelumnya ya, di video di sesi 2 kalau nggak salah. Di sana itu sudah jelaskan ada angka-angka yang memang typo sehingga mau diinput berapa kali pun maka hasilnya itu tidak akan balance ya. Jadi kalian bisa mempelajari di video tersebut ya. Oke, kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks C120 terkait dengan prosedur analisis akhir. Jadi sebenarnya prosedur analisis akhir juga ini sama dengan prosedur yang di
awal ya di B220, yaitu terkait dengan prosedur analisis awal. Jadi di sana kita nanti hanya membandingkan pergerakan dari angka interim ke akhir tahun berjalan dan akhir tahun berjalan dengan periode pembandingnya. Jadi kita hanya membandingkan itu, kemudian kita juga melakukan analisis rasio keuangan ya, rasio lancar, rasio aset tetap, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang harus kita isi itu adalah apakah terjadi perbedaan hasil analisis di prosedur analisis awal dengan prosedur analisis akhir. Kalau misalnya terjadi, maka kita harus menyimpulkan yang berbeda gitu. Karena ada saldo penyesuaian, maka ini pasti ada perbedaan ya teman-teman antara di prosedur analisis awal dengan analisis akhir. Misalnya kita langsung lihat ya di indeksnya. Nah, jadi analisisnya itu sama ya teman-teman. Nanti apakah misalnya untuk yang pergerakannya itu antara tapi ini audited dengan audited ya. Kalau yang di analisis awal itu kan angka yang di sini itu angka unaudited ya. Nah, coba kita buktikan ya. Oke, di materi awal. Sorry. Prosedur analisis awal. Nah, ini kan 722 ya. Ini kan saldo akhir tahun. Ini unaudited nih. 722. Nah, kemudian kita kembali ke Nah, tadi di saldo audited unaudited itu kan 722 ya. Nah, sekarang menjadi 777. Nah, itu jadi memang ada perbedaan otomatis di perbandingan antara dengan periode pembanding juga nanti pasti akan berubah ya, teman-teman. Nah, nanti di sini itu akan berubah. Nah, jadi kalian bisa mengcopy ulang atau melakukan review yang membandingkan lah antara dengan yang awal berapa, kemudian yang akhirnya itu berapa. Nah, nanti dibandingkan yang berubahnya itu yang mana gitu, yang di akun yang mana. Kemudian seperti biasa setelah kita memperoleh perubahan itu kita bandingkan, kita lakukan analisa saja ya. Misalnya ini terdapat penurunan sampai dengan 3 kali lipat. Kemudian nah ini juga nih terdapat penurunan untuk yang jangka panjangnya itu untuk yang jangka pendeknya itu sampai 500%. Nah, ini seperti apa, analisisnya itu seperti apa, terdapat peningkatan itu kenapa, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan analisa, kita juga melakukan menjelaskan kalau misalnya terdapat perbedaan ya, kalau misalnya terdapat perbedaan karena ada misalnya terkait dengan piutang, ada yang kreditur kita itu, debitur kita itu yang misalnya pilot sehingga mempengaruhi ke dalam angka piutang seperti misalnya contohnya seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mengisi hasil analisis, kemudian kita mengisi kesimpulan sampai dengan sehingga kertas kerjanya itu menjadi komplit, kita kembali ke indeks utamanya. Nah, ini indeks yang C120.2. Nah, ini juga sama ya, teman-teman, sama dengan di indeks di analisis awal. Jadi, kita mengisi rasio-rasio kembali, tentunya dengan angka yang sudah audited ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah, nah di sini karena saya kemarin belum tidak mengisi angka-angka rasio-rasionya ini, otomatis angkanya di sini itu 0 ya. Nah, kalau misalnya angka di sini itu sudah ada, nah, kalian nanti bisa membandingkan nih antara angka audited dengan angka unaudited, kemudian dengan rata-rata industri. Nah, kalian bisa menjelaskan ya, misalnya ada perbedaan antara audited dengan unaudited itu kenapa, kemudian dibandingkan dengan rata-rata industri. Misalnya untuk ketika unaudited itu awalnya tidak tidak berbeda jauh ya dengan rata-rata industri, kemudian karena adanya jurnal koreksi sehingga nilainya akan mempengaruhi sehingga menjadi sangat jomplang dengan rata-rata industri. Nah, itu bisa kalian jelaskan ya analisanya seperti itu. Oke, setelah kalian mengisi seluruhnya, kalian bisa mengisi kesimpulan dan status kertas kerjanya itu menjadi komplit.
Oke, saya rasa cukup untuk yang prosedur prosedur analitis awal. Sorry, akhir. Kita kembali ke indeks selanjutnya, yaitu review pengungkapan laporan keuangan. Review pengungkapan laporan keuangan ini yaitu terkait dengan checklist kelengkapan laporan keuangan klien. Jadi, setelah kita menerima laporan keuangan dari klien yang unaudited ya, nah kita melakukan checklist apakah kelengkapan laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi. Nah, dalam hal ini perusahaan ini kan menggunakan standar akuntansi ETAP ya, entitas tanpa akuntabilitas publik, karena ini memang perusahaan tertutup, tidak listing di dalam bursa efek sehingga menggunakan standar akuntansi SAK-ETAP. Nah, saya review kembali SAK-ETAP itu yaitu standar akuntansi yang berdiri sendiri tidak mengacu kepada standar akuntansi umum ya, sehingga sebagian besar menggunakan konsep historis, mengatur transaksi laporannya dilakukan sendiri, kemudian lebih sederhana lah intinya itu, dan ada beberapa standar yang tidak diikuti ya. Nah, oke, kita lihat reviewnya itu seperti apa. Nah, ini. Nah, karena kemarin kita memilih menggunakan SAK-ETAP, nah ini mungkin bisa berbeda ya kalau misalnya teman-teman itu menggunakan SAK-nya itu misalnya SAK konvergensi IFRS misalkan atau SAK umum misalkan. Ini bisa berbeda ya. Nah, nanti berbedanya itu di sininya nanti di dalam kolom hijaunya nih. Nah, nanti di dalam indeks ini kalian hanya tinggal mengisi apakah si komponen-komponennya itu ada atau tidak ada. Seperti itu aja sebenarnya. Nah, karena kita anggap bahwa mereka sudah lengkap, maka kita klik pilih di dalam kolom yang ada saja ya. Nah, ini kalau yang menggunakan standar akuntansi yang lain nanti di sininya itu ada hijaunya sehingga harus kita pilih. Nah, tapi karena kita menggunakan SAK-ETAP maka ini tidak perlu diisi. Kita hanya mengisi sampai dengan review untuk poin keempat saja, sedangkan poin-poin selanjutnya itu karena kita menggunakan SAK-ETAP sehingga tidak perlu memilih. Oke, saya rasa cukup kalau kita sudah memilih semuanya. Nanti, sorry, apakah di bawah? Oh ya, di bawah nanti kalau misalnya sudah mengisi semua, nah nanti isi kesimpulan bahwa pengungkapan itu sudah memadai sehingga kertas kerja itu menjadi komplit. Oke, untuk indeks selanjutnya yaitu indeks terkait dengan penelaahan mutu C300. Jadi penelaahan mutu itu adalah langkah yang dilakukan oleh supervisor ya, supervisor dari sebuah tim audit. Nah, nanti untuk melihat kelengkapan dari kertas kerja yang disampaikan oleh tim audit kepada supervisor. Nah, ini indeksnya adalah penelaahan mutu. Nah, nanti di sini tuh ada indeksnya. Ini indeks apa saja yang sudah kita isi kemarin ya, teman-teman, dari awal sampai dengan kemarin. Kemudian setelah itu kesimpulannya itu apa? Nah, ini kalau hitam-hitam ini berarti ini belum selesai nih. Nah, saya harapkan dari teman-teman itu sudah selesai semua nih. Sudah selesai, kemudian nanti kesimpulannya itu apa? Atau mungkin tidak ada kesimpulan. Nah, nanti di sini teman-teman bisa bertindak sebagai review misalnya saran peer review itu misalnya isi jam jam kerja karena kan kebanyakan teman-teman itu tidak mengisi ininya nih. Nah, nanti isi jam kerja. Nah, nanti kemudian tindak lanjutnya itu apa? Kemudian setelah kita melakukan tindak lanjut, kita serahkan kembali ke preview, kemudian untuk diparap dan ditandatangan oleh kemudian diparap oleh preview, kemudian pada tanggal berapa ini itu selesainya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada saran, misalnya sudah oke, sudah oke, nah berarti kan tidak perlu ini langsung parap nantinya kemudian dikasih tanggal. Nah, setelah selesai diisi semua ini,
Nah, nanti kesimpulannya itu penilaian mutu sudah memadai sehingga status kertas kerja itu sudah komplit. Ini terkait dengan hot review ya, hot review atau review dalam pelaksanaan audit dalam periode berjalan ya. Nah, ini untuk melihat si tim itu sudah melaksanakan semua langkah-langkahnya itu secara memadai, ya. Tidak asal klik-klik saja. Oke, untuk indeks selanjutnya yaitu evaluasi bukti audit. Nah, ini evaluasi bukti audit juga dilakukan oleh eh, tim review ya, tim review. Nah, nanti setelah kita tadi di dalam evaluasi penilaian mutu itu, kita mungkin nanti melihat juga kertas kerja dan dokumen pendukungnya itu apakah sudah memadai atau tidak. Nah, kalau kita sudah dari tim reviewnya itu sudah oke, maka kita bisa mengklik bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat. Oke, kita klik ya. Kemudian kalau misalnya sudah cukup, apakah menyebabkan salah saji yang material? Nah, karena kita tidak menemukan salah saji yang material, kita jawab tidak. Nah, kalau misalnya yang tidak, nah kita bisa misalnya opini yang disarankan itu tidak ada ya, karena nah kemudian apakah berdampak pervasif? Pervasif itu menyebar kepada seluruh akun-akun yang lain, misalnya dari akun kas ke beban kepada aset dan lain-lainnya, misalnya tidak ya. Nah ini kalau tidak berarti kan hanya beberapa akun tertentu saja, maka opini yang diserang itu wajar dengan pengecualian. Nah, kemudian opini auditornya itu apa? Misalkan kita kita juga sepakat nih wajar dengan pengecualian, maka tidak ada ini. Tapi kalau misalnya kita milih berbeda, misalnya wajar tanpa pengecualian. Nah, mau dijelaskan, misalnya salah sajinya tidak material, misalnya. Sorry, misalnya klien akan memperbaiki tempatnya, misalnya seperti itu dalam dalam waktu periode penugasan ya. Nah, atau misalnya sama misalnya kan dengan pengecualian, ya berarti tidak ada alasan ya, tidak ada alasan. Oke, nah tetapi karena di dalam soal itu tidak ada salah saji yang material, maka kita menyatakan bahwa tidak ada salah saji yang material. Nah, karena ini tidak salah saji material, maka opini auditor juga kita mengajukan bahwa itu wajar tanpa pengecualian ya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup ininya untuk indeks yang ininya. Oke, sudah seluruhnya ya, sudah seluruh indeksnya itu dari mulai C110 sampai dengan C400 untuk yang bagian belajar atlas bagian ke-7 ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.